Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wininin Diarani, NPM 5018137, Prodi PGSD semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, kita memulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua yaitu dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar lingkungan mereka. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baik, kita langsung saja ke materinya yaitu kenampakan alam. Ada yang tahu dengan kenampakan alam? Tahu bentang alam? Nggak, oke. Bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi yang terjadi secara alami. Kenampakan alam yang dapat kita lihat adalah yang ada di permukaan bumi. Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan alam. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan perairan. Di bagian daratan terdiri atas berbagai macam bentangan alam, yaitu pantai, gunung, sungai, danau, dataran tinggi, dataran rendah. Sedangkan bentangan alam di bagian perairan ada laut, samudra, dan selat. Secara umum, manfaat kenampakan alam ada 3. Yang pertama yaitu dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan air laut. Pada peta, dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Contoh hasil dari dataran rendah ada padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Contoh hewan ternak dari dataran rendah ada ayam, bebek, sapi, dan kambing. Baik, materi selanjutnya yaitu gunung. Apa yang dimaksud dengan gunung? Gunung adalah kenampakan alam yang paling tinggi di bumi. Gunung di Indonesia adalah rata-rata gunung yang masih aktif atau berapi. Materi selanjutnya yaitu pegunungan. Pegunungan adalah jajaran atau barisan-barisan dari pegunungan. Ciri utama dari kenampakan alam gunung ini yaitu ketinggiannya 700 meter di atas permukaan laut. Pegunungan dapat terbentuk akibat dari aktivitas vulkanisme dan juga
terbentuk akibat patahan dan lipatan yang disebabkan oleh tenaga tektonisme. Baik, selanjutnya yaitu danau. Ciri utama danau yaitu daratan luas dan berisi air. Biasanya wilayah danau dikelilingi oleh daratan. Danau biasanya terbentuk akibat letusan gunung berapi atau pergerakan tanah. Ada juga yang dibuat oleh manusia. Manfaat dari danau itu sendiri yaitu budidaya ikan, sebagai sumber irigasi pertanian, atau sumber air peternakan. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan air laut. Pada peta biasanya digambarkan dengan warna coklat. Contoh dari dataran tinggi antara lain Dieng di Jawa Tengah, Bone di Sulawesi Selatan, dan Alas di Aceh. Dan masih banyak yang lainnya ya. Dataran tinggi sangat cocok untuk kegiatan wisata karena pemandangannya yang bagus dan udaranya yang dingin, serta cocok untuk perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan di dataran tinggi adalah teh, cengkeh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Mata pencaharian di dataran tinggi umumnya perkebunan dan peternakan. Penampakan alam selanjutnya yaitu sungai. Sungai adalah wilayah perairan yang ada di dataran rendah, yang airnya berasal dari aliran air di dataran tinggi atau gunung. Aliran air dari gunung membawa air turun ke bawah dan membentuklah muara, dan kemudian terbentuk sungai yang alirannya berakhir ke lautan. Aliran air sungai ini bisa dimanfaatkan juga sebagai alat transportasi, sebagai irigasi sawah, dan sebagai pemanfaatan sumber tenaga PLTA. Selanjutnya yaitu ada laut. Laut adalah wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan dan pulau satu dengan pulau yang lainnya. Laut juga menjadi tempat makhluk hidup. Manusia memanfaatkan sumber laut sebagai sumber garam, alat transportasi atau jalur transportasi, dan budidaya ikan dan rumput laut. Baik, Ibu ada satu ice breaking. Yuk kita sama-sama ikutin ya. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2 jadi jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4 jadilah kamera. Cekrek 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6 jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8 jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10 jadi tepuk tangan. Yeay. Oke, itu tadi ice breakingnya. Sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya ya. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu pantai. Apa itu pantai? Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Dimanfaatkan sebagai tempat wisata, pelelangan ikan, dan pembuatan garam. Pantai sendiri ada 2 macam, yaitu pantai landai dan pantai curam. Pantai landai contohnya Pantai Ancol di Jakarta. Dan ciri-ciri pantai ada 5, yaitu 1 tanah berpasir sehingga mudah menyerap air.
Kedua, yaitu terdapat tumbuhan yang memiliki akar nafas. Yang ketiga, yaitu memiliki garis pantai yang permanen dan terjaga dengan baik. Yang keempat, yaitu memiliki muara. Dan yang kelima, yaitu terdapat ekosistem mangrove untuk mencegah adanya abrasi. Manfaat dari pantai itu sendiri ada 4, yaitu budidaya cumi-cumi dan ikan. Yang kedua yaitu pertanian garam. Yang ketiga yaitu pelabuhan kapal. Dan yang keempat yaitu objek wisata. Mata pencarian penduduk di pantai yaitu ada nelayan, petani garam, petani kelapa, peternak ikan, dan penjaga pantai. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya yaitu ciri-ciri sumber daya alam. Itu salah satunya tanaman. Tanaman ada yang tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan ada pula yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Padi diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Padi juga harus ditanam di daerah yang terbuka karena padi membutuhkan cahaya sinar matahari. Suhu yang baik untuk padi yaitu 23 derajat Celcius. Tanaman padi di dataran rendah biasanya ditanam di lahan yang luas dan datar. Padi juga bisa ditanam di dataran tinggi, biasanya di tanah yang miring atau lereng sehingga sawahnya terlihat bertingkat atau yang disebut sengkedan. Selanjutnya yaitu teh. Teh tumbuh di dataran tinggi tropis dan subtropis. Curah hujan yang cukup tinggi baik untuk teh. Suhu yang baik untuk teh yaitu berkisar 13 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm untuk teh. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan mempengaruhi pertumbuhan teh tersebut. Tanah yang cocok untuk teh yaitu tanah yang banyak mengandung humus dan tidak memerlukan banyak air ketika pada masa awal tanam pertumbuhan teh. Tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Teh biasanya ditanam di lereng gunung atau perbukitan. Baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita menyanyikan satu lagu nasional yaitu Padamu Negeri. Baik, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, silakan anak-anak catat apa yang ingin ditanyakan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.